Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Suliana Rahmanillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual dari novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonart. Novel Surat Kecil untuk Tuhan ini merupakan sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Sebelumnya, buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau biasa dipanggil Keke, berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Teori intertekstual dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama, karakter tokoh merupakan sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi sesuatu. Nah, karakter tokoh pada novel Surat Kecil untuk Tuhan ini yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Yang kedua, alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, mundur, dan campuran. Alur yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini merupakan alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Yang ketiga, latar merupakan penjelas untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan latar sosial. Latar tempat merupakan tempat kejadian suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Dan latar sosial merupakan kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Latar pada novel Surat Kecil untuk Tuhan ini yang pertama latar tempat, yaitu 19 tempat yang digunakan. Yang kedua latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini, yaitu 8 waktu yang digunakan. Dan latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisah. Yang keempat, intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Hasil analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonart dan novel Air Mata Surga, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Yang kelima yaitu hipogram, merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama dan terkadang tidak terlihat jelas tergantung pada pengarangnya sendiri. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonart merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut yang lebih dulu diekspresikan. Dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008 kemudian ditransformasikan oleh Karcat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. What?